Halo, dan selamat datang kembali. Malam ini, kita akan menyimak sebuah rangkaian kisah tentang sebuah ketulusan hati yang mendalam. Tentang bagaimana sebuah keindahan sejati diciptakan bukan dari kebisingan dan ambisi yang besar, melainkan dari keheningan, kesabaran, dan kasih sayang yang murni. Kita akan berpetualang bersama menuju sebuah negeri yang jauh untuk melihat sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, sebuah jam menara yang ajaib yang mengajarkan kepada kita semua bahwa hal paling menakjubkan di dunia ini seringkali adalah hal yang paling sederhana, namun dikerjakan dengan segenap jiwa yang tulus. Sebelum kita mulai kisah-kisah ini, carilah posisi tidur yang paling membuatmu merasa nyaman. Lepaskan semua beban pikiran yang masih mengganjal di kepala, karena saat ini adalah waktu sepenuhnya milikmu untuk beristirahat, melepaskan penat, dan memulihkan kembali energi jiwamu yang damai. Sekarang, tariklah nafas dalam, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua keraguan. Biarkan semua ketakutanmu melayang pergi ke dalam gelapnya malam. Pejamkan matamu dengan sangat lembut dan biarkan kegelapan di hadapanmu menjadi layar yang tenang bagi imajinasimu. Mari kita mulai kisah malam ini yang berjudul Karya Paling Menakjubkan di Dunia. Di sebuah kerajaan yang sangat damai, di mana malam selalu dihiasi oleh bintang-bintang yang berkilau lembut, dan angin malam berbisik pelan di antara dedaunan, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Suatu hari, sang raja mengumumkan sebuah sayembara yang sangat unik. Siapa saja yang dapat menciptakan atau melakukan hal yang paling menakjubkan, hal yang tak terpikirkan oleh orang lain, akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Orang tersebut akan menikahi putri raja yang cantik dan baik hati, serta menerima separuh dari kerajaan yang makmur itu. Pengumuman ini tersebar ke seluruh penjuru negeri dengan sangat cepat, melintasi bukit-bukit yang hijau, melewati sungai-sungai yang airnya mengalir tenang, hingga akhirnya sampai ke telinga setiap penduduk di pelosok desa. Sifat manusia yang penuh dengan rasa ingin tahu dan ambisi pun mulai terbangun. Semua orang, baik yang muda maupun yang tua, mulai memeras otak mereka
memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk menciptakan hal yang paling menakjubkan itu. Di jalan-jalan kota, suasananya menjadi begitu hidup. Namun dalam cerita kita malam ini, kita akan melihat semua kehebohan itu dengan cara yang sangat tenang, damai, dan perlahan. Bayangkan dirimu sedang berada di sana, berjalan di sepanjang jalan berbatu yang halus, di bawah sinar bulan yang temaram. Udara malam terasa sejuk menyentuh kulitmu, membawa ketenangan yang mendalam. Di sekitarmu, kamu bisa melihat beberapa orang mencoba berbagai hal yang tidak biasa demi memenangkan hadiah dari sang raja. Ada orang yang mencoba makan sebanyak-banyaknya hingga kekenyangan, berpikir bahwa kemampuan makan tanpa henti adalah hal yang paling menakjubkan. Ada pula yang mencoba minum air dalam jumlah besar, berharap tindakan itu membuat semua orang tercengang. Bahkan anak-anak kecil di sudut jalan mencoba melakukan trik-trik lucu, seperti melompat dengan cara yang aneh atau mencoba meludah ke punggung mereka sendiri. Mereka semua mengira bahwa keajaiban adalah tentang sesuatu yang berlebihan atau menghebohkan. Namun, jauh dari keramaian jalanan itu, di sebuah rumah kecil yang sangat tenang di pinggir kota, tinggallah seorang pemuda yang memiliki hati yang baik. Pemuda ini hidup dalam kesederhanaan yang penuh kedamaian. Setiap hari, ia merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan penuh kasih sayang. Ia adalah seorang sahabat yang tulus bagi siapa saja. Selalu bersedia mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, dan memiliki hati sebersih mata air yang mengalir di pegunungan yang sunyi. Pemuda ini sama sekali tidak tertarik untuk mencari pengakuan dengan cara yang berlebihan. Baginya, keajaiban sejati bukanlah memamerkan kekuatan ego yang semu, melainkan sesuatu yang mampu membawa kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan bagi setiap jiwa yang menyaksikannya. Malam demi malam berlalu. Ketika seluruh kota sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak, pemuda ini duduk sendirian di meja kejanya yang sederhana. Meja itu hanya diterangi oleh sebatang lilin kecil yang menyala dengan tenang. Apinya menari-nari kecil, memantulkan bayangan yang hangat di dinding kayu rumahnya. Di bawah keheningan malam yang syahdu itu, pemuda ini mulai merancang sebuah karya seni yang sangat luar biasa indah. Ia berniat untuk membuat sebuah jam dinding raksasa, sebuah mahakarya
yang tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan perputaran waktu, tetapi juga menceritakan kisah-kisah indah tentang kehidupan, tentang harmoni alam, dan tentang kebijaksanaan manusia dari masa ke masa. Singkat cerita, hari pameran yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Seluruh penduduk kerajaan berkumpul di alun-alun istana yang sangat megah. Namun suasana di sana tetap terasa begitu damai, tenang, dan tertib. Sinar matahari pagi bersinar dengan sangat lembut, menyiram bumi dengan cahaya keemasan yang hangat, membuat dedaunan di pohon-pohon tampak berkilauan indah. Para juri yang dipilih pun sangat adil. Mulai dari anak-anak kecil berusia 3 tahun dengan mata polos, hingga orang tua bijaksana berusia 60 tahun ke atas dengan senyuman yang teduh. Pandangan semua orang segera tertuju pada sebuah benda yang berdiri tegak di tengah alun-alun istana. Benda itu adalah sebuah jam raksasa yang sangat besar. Sebuah mahakarya yang dibuat dengan penuh kasih sayang oleh pemuda berhati baik yang hidup sederhana bersama orang tuanya. Jam menara itu diletakkan di dalam kotak kayu besar yang dirancang sangat indah, baik di bagian luar maupun dalamnya. Ukiran kayunya sangat halus, menggambarkan pola alam yang menenangkan, mengalir bagaikan air sungai di pegunungan yang jernih. Setiap orang yang memandangnya merasa seolah-olah semua beban pikiran mereka perlahan menghilang, digantikan oleh rasa kagum yang membawa ketenangan jiwa yang mendalam. Yang membuat jam ini begitu luar biasa adalah apa yang terjadi setiap kali jarum jam bergerak dan berdetak tepat pada jamnya. Setiap kali waktu berganti, pintu-pintu kecil di menara jam itu akan terbuka dengan sangat lembut, dan boneka-boneka yang tampak hidup akan keluar bergantian, bergerak dengan sangat anggun, diiringi oleh alunan musik yang sangat merdu, serta dialog yang sederhana namun mendalam, menceritakan rahasia kehidupan dengan cara yang paling tenang dan damai. Ketika jam berdetak satu kali, muncullah sosok Raja Manusa yang berdiri dengan tenang di atas puncak gunung yang diselimuti kabut putih, menuliskan perintah pertama. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Saat jam berdetak 2 kali, muncullah Taman Eden yang indah, di mana sosok Adam dan Hawa berjalan beriringan di antara bunga-bunga dengan kebahagiaan yang sangat murni. Saat jam berdetak 3 kali, 3 orang raja bijaksana dari timur muncul membawa persembahan dupa yang harum, memberikan suasana tenang yang menidurkan bagi setiap jiwa. Kemudian, jam berdetak 4 kali, menampilkan 4 musim yang muncul bergantian dengan sangat lembut. Musim semi dengan nyanyian burung merdu, musim panas dengan belalang di batang gandum, musim gugur dengan sarang burung yang sunyi, dan musim dingin dengan burung gagak tua yang siap menceritakan kisah lama di dekat perapian yang hangat. Saat jam berdetak 5 kali,
5 panca indera manusia muncul dalam wujud tokoh-tokoh unik yang bergerak dengan sangat pelan, mengajak manusia bersyukur atas keindahan dunia. Ketika jam berdetak 6 kali, tampak seorang pemain dadu yang melempar dadunya dengan sangat santai dan menunjukkan angka 6, membawa keberuntungan yang damai. Ketika jam berdetak 7 kali, muncullah 7 hari dalam seminggu yang berjalan beriringan, melambangkan hari-hari tenang yang kita lalui dalam hidup ini. Kemudian, jam berdetak 8 kali, dan sekelompok biarawan muncul melangkah pelan, menyanyikan lagu-lagu pujian malam dengan suara yang begitu lembut, merdu, dan bergaung rendah, membuat siapa saja merasa ingin memejamkan mata dan hanyut dalam istirahat. Akhirnya, saat jam besar itu berdetak 12 kali, menandakan tengah malam yang sunyi, seorang penjaga malam yang bijaksana muncul, menyanyikan syair kuno tentang malam yang suci. Bunga mawar yang cantik tumbuh dari dasar jam, mekar dengan anggun, lalu perlahan berubah menjadi butiran cahaya malaikat yang melayang di udara dengan sayap berwarna-warni seperti pelangi. Seluruh alun-alun dipenuhi cahaya keemasan yang lembut, membuat setiap mata merasa sangat rileks, tenang, dan damai. Semua sepakat jam ini paling menakjubkan, dan sang pemuda layak memenangkan sayembara ini. Hari keputusan akhirnya tiba. Dengan segala ketenangan dan keindahan yang menyelimuti seluruh kota. Udara pagi itu terasa begitu bersih, membawa kehangatan matahari yang perlahan naik di ufuk timur, memancarkan seberkas cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela rumah. Seluruh kota merayakan hari libur yang indah ini. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka yang berwarna lembut, berjalan dengan santai menuju alun-alun istana yang telah dihiasi oleh bunga-bunga berkelopak halus yang menyebarkan aroma wangi yang menenangkan hati. Di atas tahta istana yang megah, duduklah sang putri raja yang cantik jelita. Kursi tahtanya telah dilapisi dengan bantalan bulu kuda yang baru, memberikan kesan mewah, meskipun sebenarnya tidak terlalu berbeda kenyamanannya dari sebelumnya. Namun, sang putri tetap duduk dengan keanggunan yang luar biasa, memancarkan aura keteduhan yang membuat siapa saja yang memandangnya merasa damai. Di sekeliling alun-alun, para juri berdiri dan duduk dengan tatapan yang sangat bijaksana. Mereka semua mengangguk-angguk kecil penuh keyakinan, melihat ke arah pemuda pembuat jam yang berdiri dengan wajah yang begitu gembira, tenang, dan penuh rasa percaya diri. Keberuntungan dan kebahagiaan tampaknya sudah berada di genggaman tangan pemuda itu. Semua orang tahu, semua orang merasakan di dalam hati mereka.
bahwa tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa menandingi keindahan jam ajaib yang telah ia ciptakan dengan segenap jiwa dan raga. Pemuda itu tersenyum lembut kepada kedua orang tuanya, yang menyaksikan dari kejauhan dengan mata yang berkaca-kaca karena bangga. Merasakan bahwa ketulusan kasih sayang mereka selama ini telah membuahkan sebuah keajaiban yang diakui oleh seluruh negeri. Suasana alun-alun begitu tenang, seperti hembusan angin sepoi-sepoi di sore hari. Namun, di tengah-tengah kedamaian yang begitu sempurna itu, tiba-tiba melangkah maju seorang pria yang penampilannya sangat berbeda. Pria itu bertubuh sangat tinggi, kurus, dan bertulang menonjol. Dengan langkah kaki yang terasa berat namun lambat, memecah keheningan alun-alun istana. Di tangannya, ia memegang sebuah kapak besar yang sangat berat. Pria kurus itu memandang ke arah jam menara yang indah dengan tatapan penuh keangkuhan. Dengan suara yang lantang, namun terdengar bergema rendah di udara malam yang sunyi, ia berseru, "Tidak, akulah yang akan melakukan hal paling menakjubkan sekarang. Akulah orang yang pantas mendapatkan hadiah itu." Tanpa ragu sedikit pun, ia mengayunkan kapak besarnya yang berat itu ke arah mahakarya jam dinding raksasa yang berdiri dengan anggun di tengah alun-alun. Kapak itu menghantam kotak kayu yang dirancang dengan sangat indah. Suara hantaman itu terdengar berdentum beberapa kali, runtuh perlahan, dan seketika itu juga mahakarya yang sangat luar biasa itu hancur berantakan. Roda-roda gigi yang kecil dan berkilau, pegas-pegas baja yang melingkar halus, serta boneka-boneka indah yang menceritakan kisah-kisah suci kehidupan, semuanya terlempar dan berserakan di atas lantai batu yang dingin. Semuanya hancur dalam sekejap mata, menyisakan keheningan yang sangat mendalam di alun-alun istana. Semua orang terdiam, terpaku melihat pemandangan di hadapan mereka, seolah-olah waktu sendiri telah berhenti berputar untuk sesaat. Pria tinggi kurus itu kemudian menurunkan kapaknya, berdiri tegak di atas puing-puing kehancuran, lalu berkata dengan penuh rasa puas, "Lihatlah apa yang telah kulakukan. Pekerjaanku ini telah menghancurkan karyanya, dan dengan demikian, aku telah mengalahkan kalian semua." Menghancurkan sesuatu yang begitu sempurna adalah hal yang paling tidak mungkin terpikirkan oleh siapapun. Dan aku telah melakukannya. Akulah yang melakukan hal paling menakjubkan di dunia ini. Para juri yang bijaksana saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah yang dipenuhi pertimbangan mendalam. Mereka berbisik dengan sangat pelan, menimbang-nimbang kata-kata pria itu dalam keheningan yang sunyi. Menghancurkan sebuah karya seni yang begitu indah dan tiada bandingnya, kata para juri dengan nada suara yang berat. Ya, benar sekali. Tindakan menghancurkan hal seindah itu
memang adalah sebuah hal yang paling luar biasa, paling tidak masuk akal, dan paling menakjubkan yang pernah kami lihat. Maka diumumkanlah ke seluruh penjuru negeri melalui tiupan trompet yang bergema dari atas tembok-tembok istana, bahwa pernikahan antara sang putri raja dan pria penghancur jam itu akan segera dilangsungkan. Berita itu mengalir perlahan, melewati rumah-rumah penduduk, membawa rasa sedih yang sunyi ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Hari pernikahan yang telah diumumkan oleh sang raja akhirnya tiba, dengan membawa suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Di seluruh penjuru kota, tidak ada sorak-sorai kegembiraan yang membumbung tinggi ke langit. Tidak ada pula tawariang anak-anak yang menggema di sudut-sudut jalan berbatu. Kota itu seakan-akan diselimuti oleh kabut ketenangan yang tipis, sunyi, dan penuh perenungan. Seolah-olah alam semesta sendiri ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas apa yang telah terjadi pada mahakarya jam dinding raksasa yang hancur berkeping-keping di alun-alun istana. Sang putri raja yang cantik jelita duduk terdiam di dalam kamarnya, menatap keluar jendela, melihat matahari yang perlahan-lahan tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan semburat warna jingga dan keunguan yang sangat lembut di langit malam yang mulai menggelap. Ia mengenakan gaun pernikahan yang sangat anggun, mewah, dan menawan, dihiasi dengan permata-permata kecil yang berkilauan bagai bintang-bintang di langit yang jauh. Wajahnya tampak begitu memukau, namun di balik kecantikannya yang luar biasa, tersimpan sebuah kesedihan yang sunyi. Ia tahu bahwa sebuah janji adalah janji yang harus ditepati, meskipun hati kecilnya merasa sangat berat untuk menerima kenyataan bahwa ia harus menikah dengan seorang pria yang hanya tahu cara menghancurkan keindahan demi sebuah pengakuan. Malam pun semakin larut, membawa keheningan yang semakin damai ke dalam setiap sudut kerajaan yang sunyi. Upacara pernikahan itu diputuskan untuk dilangsungkan pada waktu larut malam di dalam sebuah gereja tua yang sangat besar, megah, dan kokoh di pusat kota. Di dalam gereja itu, ribuan lilin putih telah dinyalakan dan ditata dengan sangat rapi di sepanjang dinding-dinding batu serta di atas altar yang tinggi. Cahaya dari lilin-lilin kecil itu berkedip-kedip dengan sangat tenang, memancarkan sinar keemasan yang hangat, lembut, dan menyejukkan, menerangi seluruh ruangan dengan suasana yang sangat magis, khusyuk, dan penuh kedamaian. Langit-langit gereja yang tinggi tampak begitu indah, dihiasi oleh bintang-bintang berlapis emas yang memantulkan kembali cahaya lilin di bawahnya. Gadis-gadis bangsawan yang mengenakan gaun beludru halus mulai berjalan dengan langkah yang sangat pelan, anggun, dan berirama, menuntun sang putri maju melintasi lorong gereja yang panjang, diiringi nyanyian yang syahdu. Di sisi lain, para kesatria kerajaan dengan pakaian zirah mereka yang berkilau berjalan mengiringi sang pengantin pria. Pria tinggi kurus itu berjalan dengan dada membusung penuh keangkuhan, melangkah seolah-olah ia adalah sosok yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dikalahkan
oleh apapun di dunia ini. Ia merasa telah memenangkan segalanya hanya dengan mengandalkan kekuatan kapaknya yang merusak. Ketika kedua pengantin telah sampai di depan altar yang megah, nyanyian-nyanyian suci yang dibawakan oleh paduan suara perlahan-lahan mulai mereda dan berhenti. Suasana di dalam gereja tua itu seketika berubah menjadi sangat sunyi, begitu senyap, hingga jika ada sebatang jarum kecil yang terjatuh di atas lantai batu yang dingin, suaranya pasti akan terdengar dengan sangat jelas ke seluruh ruangan. Semua orang menahan nafas mereka, larut dalam keheningan malam yang begitu pekat, tenang, dan damai. Pengantin pria berdiri dengan senyum kemenangan yang dingin, sementara sang putri menundukkan kepalanya dengan sabar, membiarkan jemarinya yang halus bertumpu pada rangkaian bunga yang dipegangnya. Di tengah-tengah kesunyian yang mendalam namun menenangkan itu, sebuah peristiwa yang luar biasa dan tidak masuk akal mulai terjadi, mengalir dengan sangat lambat dan penuh keajaiban di depan mata mereka semua. Tiba-tiba dari arah belakang gereja terdengar sebuah suara berdentum yang sangat berat namun bergaung dengan lembut. Pintu besar gereja yang terbuat dari kayu ek tua yang tebal perlahan-lahan terbuka lebar dengan sendirinya. Angin malam yang sejuk bertiup masuk ke dalam ruangan, membawa aroma wangi bunga mawar dan dupa yang sangat menenangkan. Di ambang pintu yang terbuka luas itu, sebuah cahaya keemasan yang sangat lembut memancar masuk. Dan dari dalam cahaya itulah keajaiban sejati itu bermula. Sosok-sosok indah yang menghuni jam dinding ajaib itu muncul satu persatu dalam wujud roh yang bercahaya halus. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka melangkah masuk sambil membawa serpihan-serpihan komponen jam yang sebelumnya telah hancur berantakan di alun-alun kota. Dengan langkah yang sangat pelan, tenang, dan berirama selembut bisikan angin malam, sosok-sosok bercahaya itu berjalan beriringan melintasi lorong tengah gereja. Saat mereka melangkah maju, keajaiban yang menakjubkan terjadi. Roda-roda gigi yang kecil dan berkilau, bekas-bekas baja yang melingkar halus, serta balok-balok kayu ukiran yang dibawa oleh sosok-sosok tersebut, perlahan-lahan melayang di udara, bergerak mendekat satu sama lain, seolah-olah dipandu oleh benang-benang kasih sayang yang tidak terlihat. Memang benar, tubuh fisik dari jam menara itu memang telah dihancurkan oleh hantaman kapak yang kejam. Namun, jiwa dan roh dari sebuah mahakarya sejati tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Di bawah pandangan penuh kekaguman dari seluruh orang di dalam gereja, serpihan-serpihan itu mulai menyatu kembali dengan sangat rapi, presisi, dan tenang. Kotak kayunya kembali terbentuk utuh tanpa ada satupun goresan luka, dan jarum-jarum jamnya kembali terpasang kokoh pada tempatnya. Sosok-sosok bercahaya itu dengan penuh kelembutan menata kembali seluruh mekanisme tersebut hingga akhirnya mahakarya jam raksasa itu kembali berdiri dengan tegak, utuh dan sempurna, tepat di tengah-tengah lorong, menempatkan dirinya di antara sang pengantin wanita dan sang pengantin pria di depan altar istana. Kehadirannya yang telah menyatu kembali membawa aura kedamaian sekaligus keadilan yang sangat kuat
ke dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Di dalam gereja tua yang sangat megah dan penuh dengan ketenangan malam itu, seluruh mata yang hadir tertuju pada mahakarya jam raksasa yang kini telah kembali berdiri dengan utuh, anggun, dan sempurna. Kehadirannya di tengah-tengah ruangan membawa sebuah atmosfer yang begitu sunyi, sakral, dan damai. Seolah-olah waktu itu sendiri sedang bersiap untuk membisikkan rahasia terdalam tentang keadilan hidup kepada setiap jiwa yang menyaksikannya. Jarum-jarum jam yang berkilau keemasan mulai bergerak dengan sangat lambat, bergeser dari satu detik ke detik berikutnya dengan suara detakan yang sangat halus, menyerupai detak jantung yang tenang dikala kita sedang terlelap tidur dengan nyenyak. Dan kemudian, jam besar itu pun mulai berbunyi, menandakan bahwa waktu kebenaran telah tiba. Satu persatu, lonceng jam berdetak, berputar perlahan dari angka 1 hingga mencapai angka 12. Setiap kali suara lonceng yang merdu dan bergaung rendah itu memenuhi ruangan gereja, sosok-sosok indah yang menghuninya melangkah keluar dari pintu-pintu kecil menara jam. Namun kali ini, mereka tidak lagi tampil sebagai boneka-boneka kayu yang kecil, melainkan mewujud sebagai roh-roh pelindung yang hidup, bercahaya terang, namun sangat teduh, dan dipenuhi oleh wibawa keadilan yang mendalam. Mereka bergerak dengan keanggunan yang luar biasa di atas lantai batu gereja yang dingin, berjalan melangkah maju untuk menghadapi sang pengantin pria yang angkuh. Saat jam berdetak, sosok Raja Manusa yang bijaksana melangkah maju terlebih dahulu dengan jubahnya yang melambai pelan. Cahaya keemasan yang menyerupai kobaran api yang suci memancar dari dahinya, menerangi wajah pria kurus yang mulai gemetar ketakutan. Dengan gerakan yang sangat lambat namun penuh kepastian, Raja Manusa menjatuhkan 2 loh batu besar berisi hukum-hukum kebajikan tepat di atas kaki sang pengantin pria. Menguncinya dengan sangat erat hingga menempel pada lantai gereja. Raja Manusa kemudian berkata dengan suara yang dalam, tenang, namun bergetar hebat di udara malam yang sunyi. Aku tidak bisa mengangkat batu-batu ini lagi dari kakimu, karena engkau sendiri telah mematahkan lenganku ketika engkau menghancurkan karya seni yang indah ini. Berdirilah di sana, dan tetaplah di tempatmu berdiri sekarang untuk selamanya. Pria tinggi kurus itu terkejut setengah mati. Ia mencoba menggerakkan kakinya, namun tubuhnya terasa kaku dan terjebak dalam kebenaran yang tak terbantahkan. Kemudian, seiring dengan berjalannya putaran waktu jam, satu demi satu sosok lainnya keluar dari menara jam ajaib tersebut. Adam dan Hawa muncul berdampingan dengan tatapan mata yang penuh rasa kekecewaan yang mendalam. 3 orang raja bijaksana dari timur melangkah maju dengan keanggunan mereka yang sunyi,
disusul oleh 4 sosok musim yang membawa aroma kesegaran alam semesta ke dalam ruangan. Mereka semua berjalan mendekat, memandang ke arah pria angkuh itu, dan menyuarakan kebenaran-kebenaran yang terasa pahit, namun nyata bagi telinganya. Mereka berkata dengan suara yang lembut, namun terdengar sangat tegas di dalam keheningan. Sungguh memalukan, sungguh sebuah tindakan yang sangat memalukan saat seseorang merusak keindahan sejati hanya demi mendapatkan pujian yang semu. Namun, pria kurus yang sombong itu tetap berdiri dengan keras kepala, menolak untuk mengakui kesalahannya dan tidak merasa malu sedikit pun di hadapan mereka semua. Ajaibnya, setiap kali jam besar itu berdetak, sosok-sosok yang keluar dari dalam kotak jam tumbuh menjadi semakin besar dan tinggi. Ukuran tubuh mereka terus bertambah hingga menjadi sangat besar, memenuhi seluruh ruangan gereja yang luas dengan pancaran cahaya yang berkilau-kilau menakjubkan. Mereka tampak begitu megah dan berwibawa, hingga ruang gereja seolah-olah dipenuhi oleh keajaiban murni, menyisakan sangat sedikit tempat bagi manusia nyata yang menyaksikannya dengan penuh rasa takjub dan nafas yang tertahan. Hingga akhirnya, jarum jam yang besar menunjuk tepat ke angka 12. Tengah malam yang paling sunyi dan damai telah tiba. Pintu jam terbuka untuk yang terakhir kalinya, dan muncullah sang penjaga malam dengan topi bulunya yang khas, serta kapak tombak panjang di tangannya. Penjaga malam itu berjalan lurus dengan langkah kaki yang mantap, bergerak dengan sangat tenang, menuju ke arah sang pengantin pria yang sudah tidak berdaya. Dengan satu gerakan yang penuh wibawa, ia mengayunkan tombaknya dan menyentuh dahi pria angkuh itu hingga ia terjatuh. "Berbaringlah di sana," kata sang penjaga malam dengan suara yang bergema lambat seperti lonceng malam yang menidurkan jiwa. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kehancuran akan dibalas dengan keadilan. Kami semua kini telah membalaskan rasa sakit kami, dan juga membalaskan rasa sakit dari Tuhan kami, pemuda tulus yang menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Tugas kami telah usai, dan sekarang kami pamit untuk menghilang. Seketika itu juga, seluruh rangkaian jam ajaib beserta sosok-sosok raksasa di dalamnya menghilang dari pandangan semua orang, menguap dengan sangat lembut menjadi udara malam yang sejuk dan menenangkan. Namun, keajaiban di dalam gereja tidak berhenti begitu saja. Di dalam ruangan yang sunyi itu, ribuan lilin putih yang menyala perlahan-lahan berubah wujud menjadi buket-buket bunga mawar yang sangat besar, indah, dan sangat harum, menyebarkan aroma wangi ke seluruh ruangan yang membuat siapa saja yang menghirupnya merasa sangat rileks, tenang, dan mengantuk. Bintang-bintang berlapis emas yang menghiasi langit-langit gereja tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang sangat panjang, jernih, benderang, dan menyejukkan hati. Di sudut gereja,
Alat musik organ besar mulai memainkan sebuah alunan nada suci yang sangat merdu dengan sendirinya, tanpa ada satu orang pun yang menyentuhnya. Suara musik itu mengalir begitu lembut, bagai aliran air sungai yang jernih di tengah hutan, menidurkan setiap jiwa yang sedang lelah setelah seharian beraktivitas. Semua orang yang berada di dalam gereja terpesona dan terpaku dalam damai. Mereka saling berbisik dengan suara yang sangat pelan agar tidak merusak keheningan. Ini adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah kami alami dalam hidup kami. Sang putri raja dengan senyuman yang kini kembali memancarkan kebahagiaan sejati, menatap ke arah kerumunan orang banyak dengan pandangan mata yang teduh. Dengan suara yang sangat lembut selembut kain sutra, ia berkata, "Panggillah pemuda yang sebenarnya, pemuda tulus dan baik hati yang telah menciptakan mahakarya indah ini dengan segenap jiwanya. Biarkan ia maju ke depan altar ini, karena dialah yang pantas menjadi pemenang sejati, menjadi suamiku dan memimpin kerajaan ini bersama-sama dengan penuh kedamaian." Pemuda berhati baik itu pun melangkah maju dengan sangat tenang dari tengah-tengah kerumunan warga yang membelah jalan untuknya. Ia kini berdiri di dalam gereja tua yang penuh cahaya hangat itu, dikelilingi oleh seluruh penduduk kota yang menatapnya dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan kebahagiaan yang tulus. Semua orang bersorak dengan suara yang tenang dan damai, memberikan berkat serta doa-doa terbaik mereka untuk pernikahan sang pemuda dan sang putri raja. Di dalam ruangan yang penuh dengan keajaiban yang menyejukkan itu, tidak ada satu orang pun di antara warga kota yang merasa cemburu, dengki, atau iri hati atas keberuntungan dan kebahagiaan luar biasa yang didapatkan oleh pemuda itu. Semua orang merasa ikut bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dan ketahuilah, di dunia yang penuh dengan riuh dan persaingan ini, melihat sebuah hati manusia yang murni tanpa ada rasa cemburu sedikit pun di antara sesama adalah sebuah keajaiban yang paling indah, paling menakjubkan, dan paling luar biasa dari semua hal menakjubkan yang pernah terjadi di bawah langit malam yang sunyi ini. Alunan nada suci dari alat musik organ yang bermain dengan sendirinya itu perlahan-lahan mulai memudar, mengecil dengan sangat lembut, dan akhirnya menyatu ke dalam keheningan malam yang sunyi dan damai. Keharuman bunga mawar yang merebak di dalam gereja tua tadi kini seolah-olah mengalir lembut, menembus batas ruang dan waktu, membawa ketenangan yang sama langsung ke dalam kamar tidurmu yang hangat, menyelimuti setiap sudut ruangan dengan kenyamanan yang tiada tara. Kisah tentang kerajaan yang jauh, tentang sang putri yang bijaksana, pemuda pembuat jam yang tulus, serta mahakarya ajaib yang tak tertandingi itu, kini telah benar-benar selesai.
Biarkan lembaran-lembaran kisah indah yang baru saja kita simak bersama tertutup dengan sangat pelan di dalam imajinasimu, meninggalkan perasaan nyaman, aman, tentram, dan damai yang mendekap erat seluruh jiwamu di malam yang sangat sejuk ini. Dari rangkaian kisah yang diadaptasi dengan sangat indah dari karya klasik The Most Incredible Thing oleh Hans Christian Andersen ini, ada sebuah pesan moral yang sangat singkat, namun memiliki makna yang begitu mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa hal yang paling menakjubkan di dunia ini, keajaiban yang paling sejati, tidak pernah lahir dari sebuah kebisingan, pamer kekuatan ego, atau tindakan menghancurkan sesuatu demi mendapatkan pengakuan yang semu. Pria tinggi kurus dengan kapak besarnya mengira bahwa dengan merusak keindahan, ia telah melakukan hal yang paling luar biasa. Namun, kehidupan selalu memiliki caranya sendiri untuk memunculkan kembali kebenaran dan keadilan. Keajaiban sejati justru lahir dari keheningan niat yang murni, dari ketulusan hati yang tanpa pamrih, serta dari kesabaran yang dituangkan ke dalam setiap usaha kita, persis seperti pemuda berhati baik yang merancang jam dindingnya dengan penuh kasih sayang demi membahagiakan orang tua dan sesamanya. Dan nilai yang paling indah dari akhir kisah ini adalah ketika seluruh penduduk kota tidak menyimpan rasa cemburu sedikit pun atas kebahagiaan orang lain. Kebebasan hati dari rasa iri dan dengki adalah sebuah mukjizat terbesar yang bisa kita miliki, karena dari sanalah kedamaian jiwa yang abadi akan tercipta. Sekarang, bawalah pesan kebaikan dan ketulusan itu ke dalam tidurmu malam ini. Biarkan jiwamu beristirahat dengan keyakinan yang penuh bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan niat yang baik, dengan hati yang jujur dan tulus, tidak akan pernah sia-sia. Sekarang, saatnya untuk benar-benar beristirahat dan melepaskan segala hal. Selamat malam, wahai jiwa yang penuh dengan kebaikan. Tidurlah yang nyenyak dalam buaian kedamaian malam yang sunyi ini. Semoga mimpi-mimpi yang indah dan menenangkan selalu hadir menemani setiap detik istirahatmu yang berharga. Sampai berjumpa lagi di kisah menarik selanjutnya, di mana kita akan kembali bertualang bersama, menjelajahi dunia imajinasi yang penuh dengan pesan-pesan bijaksana yang meneduhkan jiwa. Selamat tidur.